Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu RM1.000. Dapatkannya di toko-toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi ya. Jujur aja ya. Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Ya guys, ini kita bakal melihat daripada Garuda Zone yang mana ya, judulnya itu orang Malaysia ini resah bahasa gaul Jakarta kuasai anak mudanya. Lintas negara perlahan hilang. Maksudnya orang Malaysia itu banyak menggunakan bahasa gaul ya, bahasa Indonesia yang gaul lah, Jakarta lah ya guys ya. Kayak kita inilah ya. Senang dipahami guys ya, itu aja. Jadi mari kita lanjut. Dan gimana nih tidak ceritanya? bercampur guys. Iya. Bercampur bahasa English. Gitu. Nah, mari kita lanjut. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Kamu apa sih? Kamu apa sih? Anak siapa? Apa anak babaku? Kecil hidung dong. Kece. Kamu nanya, kamu tanya, biar aku cari tahu ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Bahasa Udah Melayu tanya. dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penasaran? Yuk simak ulasan mengenai fakta unik bocil Malaysia fasih bahasa Indonesia berikut ini. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang tu apa? Ikan cupang. Punya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku, dia cakap, Pak polisi. Aku salah kalau kita orang salah macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya, Oh, nonton Roblox. Filipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Ya. Semua bahasa dia nak i kan. Pasal Upin cakap i Ada kan. cerita hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama dia kelas online, jadi anak dia tak perlu kacau. Dan before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly, she's totally beyond what her mom expected. You know what she said?
Say like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia pun lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I'm thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa Biar tengok aku fahamkan Indonesian ya, version bentar kartun, lagi. betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, Emper, kalau nak yes. tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah Emper satu apa? jenis Ember. kecerdasan yang korang Ember, patut ember. banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa Yes. adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Ya, apa Indonesia masalah ke, ya? Jawa ke, you should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham bagus apa pula yang dia. kita nak, dan di situ komunikasi berkualitas. Teman-teman, Bentar. Nah, Ini aku okay, suka kali translate, ini guys. translate. Tadi, yang aku suka tadi bilangnya ya, itu bukan masalah sebenarnya ya. Untuk menguasai ini ada sesetengah orang wah kamu ini lupa bahasa ya, bahasa di apa tempat kamu sehari bukan itu bedanya orang yang berpikiran yang mau belajar dengan orang yang melihat keburukan aja. Itu bedanya guys ya. Kalau orang lain yang melihat kita bisa berbahasa lebih dari satu bahasa ya, itu jangan pikir apa wah kamu sangat bijak karena bisa menguasai lebih daripada satu bahasa. Ya jujur aja di Malaysia guys, apa salahnya anak-anak di Malaysia ini tahu lebih daripada satu bahasa? Ya, biar bahasa Indonesia kek, bahasa Brunei kek, ataupun bahasa-bahasa yang lain daripada Malaysia. Sedangkan kita di Malaysia juga belajar bahasa Inggris, guys. Itu juga bahasa, ya, Betul, bahasa betul, Chinese, betul. ya, bahasa Tiongkok perlu dibelajar Bahasa juga. India juga. Kalau enggak Amin. kerja kita, ya. Hmm. Nah gitu. Nah, sedangkan dalam kita mau bekerja itu ada yang bilangnya bisa berbahasa Mandarin, ya. Nah, kenapa enggak? Jadi apa permasalahannya kalau anak-anak di Malaysia ini tahu lebih dari satu bahasa? Apa masalahnya? Enggak masalah ya kan? Betul. Gitu. Ya, kita Tapi- belajar. Tapi beginilah, masa di sini perlu seimbang dengan bahasa yang dituturkan seharian juga. Sampai-sampai Ya. itu dia mengenal bahasa Indonesia, bahasa apa? Penggunaan bahasa Melayu juga, bahasa English, supaya dia tahu guys bahasa-bahasa yang digunakan itu. Gitu. Ya. Tapi Kenapa? nggak apa-apa. Kenapa? Untuk anak-anak biar mereka belajar guys sebanyaknya mungkin bahasa. Itu Iya. adalah yang terbaik. Ya, kenapa bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggris nggak ada masalah, tetapi kalau bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Indonesia salah. Kan itu sama juga. Paham nggak? Betul. Istilahnya Apa sama masalah? juga. Ya, sebenarnya ini guys. Persepsi, Kalau bukan- mindset. Bukan ini. Nah. Kalau bukan penyakit di sini, penyakitnya itu di sini, Pak Cik. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Aduh. temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa yang orang Indonesia cakap. It seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin-Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah kita mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Halo Malaysia, kau orang tahu tak? Tengok ni, pakcik ni orang Malaysia tahu. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy. Meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena saya menghargai banget. Karena kita adalah negara yang serumpun. Tengok tu, dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu kau orang marah. Lagak sangat kau ni pakai bahasa Melayu, lagak sangat. Padahal Siapa kita itu, guys? menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Rugi tau kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu Malaysia. Itu message Roy pada kau orang TKI di Malaysia.
Mari saya beritahu guys, ini ngakak sih. Anak-anak muda di Malaysia lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Hal ini di pikiran mereka, anak-anak Malaysia terlihat lebih keren jika bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan ada komentar orang tua yang menegaskan kepada anak-anaknya bahwa Perdana Menteri Malaysia saat ini masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Jadi anak-anak di Malaysia terpengaruh oleh YouTuber dan influencer dari Indonesia guys. Bukan karena Susandi ya guys ya, kasihan gitu sama Susandi, dimana lagunya sekarang viral dan sekarang dibawa ke isu ini. Jadinya Susandi merasa bersalah guys, dan sampai mau pamit juga guys balik ke Indonesia karena kejadian ini. Jadi kasihan guys, jadi jangan salahkan Susanti karena Susanti nggak bersalah guys. Fix this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Lancar banget. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Nah, ini banyak juga persoalan kita juga bahasa guys. Inggris, nggak ada yang tanya. Nih, apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Nah, kita tetangga. Ini maksudnya. Nggak usah berantem gitu. Ini maksud aku tuh, Cik. Nah, benar juga. Sebab kita pernah dihujat juga oleh yalah. Iya banyak nih. Kita pernah dihujat juga kan. Kenapa enggak Tapi kalau guna aku bahasa Malaysia, guna bahasa Melayu aja. Tetapi kalau kita gunakan bahasa Melayu, enggak ada orang tanya. Iya. Gitu ya. Apalagi kalau kita pakai bahasa Inggris enggak ada orang tanya. Kenapa? Itu kan bahasa lain juga. Ya, apalagi kalau aku pakai bahasaku sendiri ada yang paham enggak ya kan? Bahasa Brunei. Bahasa Brunei. Ya, mungkin Vivi Resya aja yang paham nih. Ya. Kelantan. Kalau aku pakai bahasa Sarawak, mungkin Din Icol aja yang paham juga. Kalau aku bahasa Kelantan, mungkin si Paci aja yang paham nih. Nah, gitu. Jadi apa salahnya kita itu menggunakan bahasa yang banyak orangnya yang di dalam ini melihat lebih ya gitu. Ya, gitu. Jadi kepada orang-orang yang pemikirannya masih di dalam itu ya, dengar anak ini ya, mungkin daripada orang lain kalian lebih percaya ya kan. Nah, apa bilangnya kita ulang lagi sekali Baci, kita ulang dikit ya. Dengar. Aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Gak usah berantem gitu. Damai aja. Ya. Nah, damai nih. aja guys. Tapi kepada orang orang bilang ya Malaysia, ya kalau pengen bercakap bahasa Malaysia, jangan dicampur-campur juga dong, ya. Yang menghujat kita itu jangan dicampur-campur, ya. Jangan dicampur-campur bahasamu. Kalau bahasa Malaysia itu ada caranya, tata bahasanya ada. Itu kalau pengen dengar benar-benar bahasa Malaysia, dengarlah daripada Samad Said ya, dengar dia. Kalau pengen yang bahasa Malaysia banget lah. Yes, betul. Kalau bisa katanya. Ini Polius. Lu mau apa itu? 20. Oke, yang kedua. Apa yang saya sembangkan tadi itu hanyalah benda-benda kecil pendakwah teknologi yang melibatkan bahasa Malaysia kita ni. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran kerajaan. Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap, mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna, lekeh, tak ada standard, seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris. Walaupun negara China tu sendiri merupakan satu ekonomi besar dunia, mereka pun belajar bahasa Inggeris. Yang kita ni duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau, saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting.
Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya 2 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa saja, tapi mahir dan fasih. Ya begitulah. Nah guys, itu bahasa Inggris bisa ya? Ya, apa yang orang Malaysia alami sendiri, di mana kebanyakannya bahasa itu menjadi satu kecelaruan lah, di mana mereka. Apa masalahnya nih? Begini. Apa permasalahannya kalau orang lain bisa bahasa lain, itu yang jadi permasalahan. Yes. Kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan dibawa-bawa orang lain. Itu masalah dia sebenarnya. Masalahnya selalu dibawa-bawa. Mindset kita, mindset guys. Kalau kamu nggak bisa berbahasa lain, ya jangan dihujat orang yang bisa berbahasa lebih dari satu bahasa, ya kan? Kebanyakan culture di Malaysia ini suka untuk menyalahkan orang sekiranya pandai berbahasa lain. Ada masalah iri juga guys. Iya, sekurang-kurangnya kalau orang biar terus terang lah. Sekurang-kurangnya contoh, kalau orang Indonesia menghujat kita ya dalam bahasa Indonesia, ya kita paham guys. Benar nggak? Nah, betul. Kita paham. Orang Malaysia menghujat orang Indonesia dalam kita paham juga. Gitu. Orang Cina menghujat kita dalam bahasa Cina ya kita paham juga. Orang Inggris menghujat kita dalam bahasa Inggris kita paham juga. What's that problem, bro? Apa masalah kalau lebih dari bahasa? Aku itu sering kali dihujat, Pak Ci. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa bisa bahasa? Apa masalah lo? Aku bisa bahasa Indonesia aja, kenapa? Apa masalahnya? Betul. Itu aku bilang, kalau bukan masalah di sini, masalah di hati itu. Kamu yang nggak mau belajar, aku yang dihujat. Kurang ajar banget. Gitu. Benar nggak? Hei, damai. Ya, damai ya, santai ya. Santai guys, santai. Iya. Santai aja guys, karena bisa berbahasa lebih dari satu itu kan bagus juga. Karena beginilah, exposure dengan bahasa lain kurang. Iya. Itu doang. Sebab macam Belajar kita, lah ya. kalau kita daripada Borneo ini selalu terekspos dengan dunia luar. Jadi kita udah biasa dengan pelbagai bahasa, pelbagai pentuturan juga. Dari sebab itu juga kita bisa bahasa berlainan juga. Iya. Melainkan aku ini nggak belajar bahasa lain di Malaysia ini. Masalahnya Pak Ci, aku pertanyaannya sebenarnya aku itu bisa semua bahasa juga di Malaysia ini. Nah, kamu pengen aku coba bahasa Kelantan, bahasa Pineng, bahasa Kedah, Perlis, mau? Tako, Selatan. Tapi dengan orangnya, dengan Ganu. Nah, bahasa Sarawak, Sabah, semua aku bisa sebenarnya, tapi dengan orangnya. Nah, kenapa aku menggunakan bahasa itu di platform ini? Nah, karena aku selesa, karena aku suka. Iya, suka aku lah. Pengen bahasa apa ya kan? Nah, jadi guys, ya minta maaf ya agak emosional sedikit ya. Karena aku tuh sering dihujat guys. Ya. Jadi, ya Pak Ci ya, mungkin itu saja kali ini ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami coba terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.